Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 12 April 2022 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 49, ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku." Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan.
Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang dari-Mu, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33 dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat dengannya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan di situ mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin.
Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Apakah kita rela memberikan nyawa kita bagi Kristus? Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Bacaan hari ini menghadirkan Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus sebagai hamba Allah yang taat dan setia. Mereka diutus Allah untuk menjalankan misi perutusan besar. Nabi Yesaya diutus untuk menyuarakan pertobatan dan keselamatan bagi umat Israel. Sedangkan Tuhan Yesus diutus untuk membawa keselamatan, bukan hanya bagi umat Israel, namun bagi seluruh umat manusia. Dari kitab suci, kita dapat mengetahui betapa beratnya tantangan dalam menjalankan misi perutusan mereka. Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus mengalami banyak sekali penolakan dari bangsa mereka sendiri. Yesaya tidak diakui sebagai nabi, sedangkan Yesus tidak diakui sebagai Mesias dan anak Allah. Mereka diutus kepada bangsa yang tegar tengkuk dan pemberontak. Yesaya pada akhirnya mati sebagai martir dengan cara digergaji menjadi 2. Sedangkan Yesus mengalami kematian yang paling hina dengan cara disalibkan. Apakah misi perutusan Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus mengalami keberhasilan? Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan bahwa apa yang dikerjakannya sia-sia belaka. Ia bersusah-susah dan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk hal yang tidak berguna. Pada akhirnya, bangsa Israel tetap tidak mau bertobat dan dihukum oleh Allah. Allah membiarkan bangsa Israel jatuh ke dalam kekuasaan bangsa Babel. Sebagian besar orang-orang Israel mengalami pembuangan ke negeri Babel.
Bait Allah yang merupakan identitas keagamaan mereka pun kemudian dihancurkan. Dalam bacaan Injil, kita menemukan Yesus yang dikhianati oleh Yudas, salah seorang muridnya. Pada saat itu, Yesus juga banyak mengalami penolakan, khususnya dari para ahli Taurat dan kaum Farisi. Yesus mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan Yesaya. Hanya sedikit saja orang yang mau menerima pengajarannya dan bertobat. Yudas memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual gurunya kepada para imam-imam kepala sampai akhirnya diserahkan ke tangan bangsa Romawi untuk disalibkan. Apabila menggunakan kacamata dunia, Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus sepertinya tidak mengalami keberhasilan dalam menjalankan misi perutusan mereka. Mereka ditolak, disingkirkan, dan dibunuh. Di sisi lain, pertobatan secara menyeluruh tidak terjadi pada bangsa Israel. Hanya sedikit saja orang-orang yang mau menerima pewartaan mereka pada saat itu. Menghadapi tantangan yang sedemikian besar, mengapa Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus dapat tetap setia menjalani perutusan mereka? Apakah yang membuat mereka tetap berkomitmen sampai akhir hidup mereka? Marilah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Tuhan Yesus, dan pemazmur pada bacaan-bacaan hari ini. Nabi Yesaya mengatakan, "Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Yesaya bab 49 ayat 4. Aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Yesaya bab 49 ayat 5. Sedangkan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakan, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 32. Pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan tempat perlindungan. Allah digambarkan sebagai gunung batu, tempat berteduh, dan kubu pertahanan sebagai tempat untuk menyelamatkan diri. Allah adalah sumber pengharapan, karena sesungguhnya Allah mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Allah akan menegakkan keadilan dan menyelamatkan hamba-hambanya dari tangan-tangan orang fasik. Orang-orang yang percaya, taat, dan setia tidak akan mendapatkan malu. Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus percaya bahwa Allah akan senantiasa menyertai dan melindungi mereka dalam menjalankan misi perutusan mereka. Mereka percaya bahwa pengorbanan mereka bukanlah tanpa upah. Allah sendirilah yang akan menggantikan pengorbanan nyawa mereka dengan memberikan kemuliaan surgawi. Di mata dunia, mereka seakan-akan telah gagal dan melakukan yang sia-sia. Namun, sesungguhnya Allah telah memberikan upah besar kepada mereka, karena rencana besar Allah telah tergenapi di dalam diri mereka. Seperti kepada Petrus, Tuhan Yesus pun saat ini bertanya kepada kita, apakah kita rela untuk memberikan nyawa kita bagi Dia? Ataukah pada saat menghadapi tantangan dalam menjalani perutusan, kita menyangkal Dia seperti Petrus? Memberikan nyawa bagi Kristus tidak selalu diartikan dengan mati sebagai martir seperti Nabi Yesaya.
Memberikan nyawa juga dapat dilakukan dengan pengorbanan karena memilih untuk mengikuti kehendak dan perintah Allah. Kita memberikan nyawa kita dengan menolak untuk menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Dan menolak untuk hidup seturut dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Di saat dunia mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kita mau dengan taat dan setia mengikuti perintah Allah untuk tetap mengasihi dan mengampuni. Kita mau melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44. Tidak jarang, pada saat kita menjadi pelaku firman, kita akan mendapat banyak cemoohan dari orang-orang di sekitar kita. Dunia akan menganggap kita bodoh dan tidak masuk di akal. Namun sesungguhnya, pada saat itulah kita telah menyerahkan nyawa kita bagi Kristus. Marilah pada pekan suci ini kita memohon rahmat kepada Allah agar kita diberikan hati yang rela untuk menyerahkan nyawa kita bagi Kristus. Kita juga mau memperbaharui komitmen kita untuk tetap taat dan setia dalam menjalankan misi perutusan Allah dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, segala pujian, hormat, dan syukur kami unjukkan kepadamu, karena Engkau berkenan mengutus para nabi dan putra-Mu sendiri untuk menyelamatkan kami. Bimbinglah kami dengan perantaraan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa taat dan setia dalam menjalankan tugas perutusan-Mu. Di saat tugas kami terasa berat dan godaan datang menyerang, bantulah kami untuk senantiasa mengarahkan mata kami kepada salib-Mu, untuk memperoleh iman dan kekuatan yang baru. Kami percaya bahwa apabila kami menyerahkan nyawa bagi-Mu, kami tidak akan dipermalukan. Kami percaya bahwa mahkota keselamatan dan kemuliaan telah Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya dan setia melakukan kehendak-Mu. Amin.